Dimsum goreng keju. Saat digigit, kamu akan dimanjakan oleh renyahnya kulit keemasan yang membungkus kelembutan daging ayam juicy berpadu dengan rempah, kemudian disusul dengan lelehan keju lumer di seluruh mulut. Chicken roll, yaitu gulungan olahan daging ayam yang padat dan juicy. Di baliknya terdapat lembaran saus spicy mayo yang siap memberikan tendangan rasa pedas dan nikmat. Mahasiswa di sekitar kampus 4WD memiliki aktivitas akademik yang padat. Mereka tidak hanya membutuhkan camilan yang lezat dan mengenyangkan, tetapi juga menjadi solusi bagi pelepas penat. Sayangnya, jajanan di sekitar kampus 4WD ini serba salah. Jajanan tradisional dianggap masih monoton, dan jajanan dengan merek kekinian dianggap terlalu menguras kantong. Kesenjangan antara keinginan akan camilan bersensasi unik dengan kenyataan bahwa pilihan yang ada mahal serta kurang praktis. Inilah yang melatar belakangi lahirnya dimsum Malisa. Sebagai solusi, kami menghadirkan dimsum goreng berisi keju lumer dan chicken roll bersaus spicy mayo. Perpaduan bahan berkualitas, sensasi teksturnya di luar namun lumer di dalam, serta kemudahan sistem pesan antar atau COD langsung ke kos-kosan dan tentu dengan harga yang terjangkau, menjadikan dimsum Malisa camilan parada stres yang nikmat, praktis, serta ramah di kantong. Selanjutnya ada inovasi produk dari keunikan dimsum keju dan chicken roll. Keunikan dari dimsum goreng keju terletak pada sensasi yang lumer di dalam dan renyah di luar. Melalui proses dikukus terlebih dahulu sebelum digoreng, kulit lumpia menghasilkan tekstur yang renyah dengan warna keemasan yang menggugah selera. Saat digigit, perpaduan daging ayam yang lembut dengan lelehan keju sprigging yang gurih menciptakan cita rasa yang lezat di setiap gigitan. Keunikan chicken roll terletak pada tekstur daging yang lembut dan juicy. Proses penggulungan menggunakan plastik wrap dengan sedotan stainless juga sebagai cetakan membuat kehidupannya lebih rapi serta dagingnya menyatu dengan sempurna. Setelah digoreng hingga keemasan, chicken roll diisi dengan saus spesial yang menambah cita rasa pada setiap gigitan. Perpaduan lapisan luar yang renyah, daging yang lembut, dan isian saus yang lezat menciptakan sensasi makanan yang unik untuk menggugah selera. Lanjut di dalam proses produksi, yaitu di dimsum goreng keju. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Yaitu dengan cara mencampur rata semua bahan di dalam ini. Lalu, aduk semua hingga merata. Lalu, ambil selembar kulit lumpia, isi dengan adonan daging, letakkan keju di tengahnya, lalu tutup kembali dengan adonan daging. Lipat dan dekatkan kulit lumpia hingga tertutup rapi. Kukus dimsum kurang lebih 7 menit. Lalu goreng dalam minyak panas hingga dimsum berwarna kuning keemasan. Sajikan dengan saus pilihan Anda. Lalu, di proses selanjutnya itu cara pembuatan chicken roll. Campur rata semua bahan di bawah ini. Lalu, aduk semua bahan hingga menjadi rata. Nah, bagi adonan itu menjadi beberapa bagian. Lalu, pijitkan satu bagian adonan di atas plastik wrap. Letakkan sedotan stainless di tengah-tengah, lalu gulung perlahan hingga tergulung sempurna. Nah, lalu celupkan gulungan adonan itu ke dalam campuran tepung terigu dan air. Lalu balur dengan tepung roti. Goreng dalam minyak panas hingga kuning keemasan dan juga renyah, lalu bisa diangkat. Cabut sedotannya, lalu isi lubangnya dengan saus spicy mayo ataupun saus favorit Anda. Lalu chicken roll dapat disajikan. Nah, jadi pengembangan produk pada dasarnya itu adalah proses berulang dari membuat sampel awal, menguji coba, mencatat kekurangan, lalu memperbaiki hingga hasilnya memuaskan. Nah, setelah produk itu dirasa layak, barulah kita buat standar resep dan prosedur tetap agar kualitasnya itu konsisten. Kemudian dilanjutkan untuk produksi massal untuk dijual. Selanjutnya, target pasar dimsum Malisa, yaitu anak muda Gen Z yang tumbuh di era digital, aktif sosial media, dan punya hidup serba Jepang. Mereka terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada pelajar, yang kedua ada mahasiswa, yang ketiga ada pekerja. Tiganya dipilih sebagai target karena memiliki kebiasaan dan kebutuhan yang sangat cocok dengan produk dimsum Malisa. Yang pertama ada pelajar, menjadi target karena mereka selalu mencari jajanan murah untuk mengisi waktu luang di sekolah, suka ngemil bareng teman, dan gemar mengabadikan makanan di media sosial. Dimsum dengan harga 10-12 ribu dan tampilan menarik sangat cocok untuk mereka. Yang kedua mahasiswa, menjadi target karena aktivitas mereka padat antara kuliah, organisasi, dan nongkrong, sehingga butuh camilan praktis yang bisa dimakan di mana saja. Mereka juga sering begadang mengerjakan tugas dan butuh makanan ringan yang mengenyangkan dengan harga terjangkau. Dimsum cocok karena bisa dinikmati kapan saja, siang atau malam. Yang ketiga ada pekerja, menjadi target karena mereka sibuk di kantor, tidak punya waktu
waktu masak dan butuh makanan cepat saji yang bersih, enak, praktis, dan menyenangkan untuk makan siang atau sekedar camilan sore. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, lokasi dan waktu yang tepat dengan cara membuka lapak di jalur yang sering dilalui setiap hari, seperti depan gerbang sekolah pada saat pagi hari dan pinggir jalan utama, area yang ramai pada sore hari. Karena salah satu target kita adalah orang-orang yang buru-buru dan juga lapar. Maka dari itu, kehadiran Dimsum Aliasa sangat tepat di saat mereka membutuhkan camilan yang instan. Lalu yang kedua, proses pembelian yang cepat dan praktis, yang dimana packing yang praktis membuat produk kita itu menjadi lebih mudah untuk dibawa dalam berbagai kondisi. Dengan menyediakan kris, transaksi selesai dalam hitungan detik. Oleh karena itu, mereka tidak harus menunggu terlalu lama dan akan mengingat Dimsum Aliasa sebagai pilihan camilan yang instan. Yang ketiga ada strategi harga harus dengan pendekatan. Dalam penentuan harga yang ekonomis untuk semua kalangan khususnya para Gen Z, kita harus menyesuaikan keadaan dari target pasar. Dengan harga produk per porsinya mulai dari harga 10.000 hingga 12.000 akan terasa lebih murah dan terjangkau bagi semua kalangan. Cara paling ampuh untuk melakukan pendekatan dengan target pasar adalah dengan memberikan sampel gratis. Setelah mencicipi rasa yang autentik dari produk kita, sebagian besar orang akan langsung tertarik untuk membeli tanpa pikir panjang. Estimasi biaya produksi atau modal meliputi bahan baku utama dan bumbu sebesar 129.510, kemasan dan pelengkap 11.630, operasional dasar 10.600, total modal keseluruhannya adalah 151.740, kemudian untuk proporsinya itu sekitar 7.225 rupiah. Untuk potensi pendapatan dan laba, total penjualannya sebesar 252.000, keuntungan bersih 252.000 dikurangi 151.740. Kemudian untuk per satu kali siklus produksi itu sebesar 100.260. Kemudian untuk margin keuntungannya itu 100.260 dibagi 252.000 kemudian dikali 100%. Maka hasilnya adalah 39,78% dibulatkan menjadi 40%. Itulah total keuntungan dimsum goreng keju. Untuk Cikoro, estimasi biaya produksi atau modal meliputi bahan baku utama dan bumbu sebesar 53.720, kemasan dan pelengkap sebesar 21.670, untuk operasional dasar 12.600, kemudian untuk total modal keseluruhannya adalah 87.990, untuk proporsinya itu adalah sebesar 5.499. Kemudian untuk potensi pendapatan dan laba chicken roll, total penjualannya sebesar 160.000, keuntungan bersihnya 160.000 dikurangi 87.990, maka hasilnya adalah 72.010 rupiah per satu kali siklus produksi. Margin keuntungannya sebesar 45,006% atau dibulatkan menjadi 45%. Selanjutnya ada dampak dan berkelanjutan. Yang pertama, menjadi kebiasaan yang melekat atau brand recall. Dalam jangka panjang, produk kita tidak hanya sekedar cemilan. Mereka akan mengingat rasa lumernya keju dan gurihnya dimsum Aliasa sebagai ciri khas. Dan secara otomatis mereka akan memperkenalkan kita dengan orang-orang terdekat. Maka keberlanjutan bisnis kita akan terjamin karena mereka sudah hafal dengan rasa dari dimsum Aliasa. Yang kedua ada hubungan emosional dengan pelanggan. Seiring berjalannya waktu, interaksi kita dengan pelanggan akan berkembang dari awalnya penjual dan pembeli hingga menjadi hubungan yang lebih akrab. Jadi bukan hanya sekedar orang asing lagi. Nah, karena mereka sudah memiliki ikatan emosional dengan kita, efek ini akan membuat mereka bertahan meskipun ada pesaing baru. Yang ketiga, ada efek dari mulut ke mulut yang berkelanjutan. Karena rasa dan pelayanan kita yang konsisten, promosi berjalan otomatis tanpa biaya. Efek ini terus berputar dari satu orang ke orang berikutnya, membuat kita tidak perlu mengeluarkan biaya iklan yang mahal, tapi tetap mendapatkan pelanggan baru secara terus-menerus. Yang terakhir ada stabilitas ekonomi dan dampak sosial positif. Dengan adanya pelanggan tetap yang pola pembeliannya sudah terbentuk, pendapatan kita menjadi stabil dan bisa diprediksi. Ini memungkinkan kita untuk merencanakan pengembangan usaha seperti membuka cabang di daerah yang ramai. Yang terpenting, semua ini tuh hanya akan bertahan jika kita menjaga konsistensi rasa, porsi, dan harga. Karena pelanggan akan memaklumi jika sesekali tutup. Akan tetapi mereka akan kecewa berat jika kita memiliki kualitas tapi berubah